untuk menghormati firman Tuhan, saya jemput jemaat dalam berdiri. Yeremia 18 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Demikian tertulis firman Tuhan. Pelajaran tentang ketaatan dari pekerjaan tukang perih. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang perih. Di sana aku akan menyampaikan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu aku pergi ke rumah tukang periuk, dan tampaklah ia sedang bekerja dengan alat pemutar. Jika bejana yang sedang dibuat dari tanah liat di tangannya itu rusak, tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang dipandangnya baik. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, apakah aku tidak dapat bertindak terhadap kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Akan tetapi apabila bangsa yang disebutkan itu bertobat dari kejahatannya, aku akan menyesal karena hendak menjatuhkan malapetaka yang kurencanakan terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanamnya. Namun apabila mereka melakukan apa yang jahat di mataku dan tidak mendengarkan suaraku, menyesallah aku karena kebaikan yang dijanjikan untuk didatangkan kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah setiap telinga yang mendengar dan hati yang terbuka bagi firman Allah. Haleluya. Mama yang terkasih, shalom. Kayaknya yang menyanyi hanya kaum bapak. Bawa di grup tambah satu lagu, masa kita hanya satu. Ya, kayaknya tidak ada lah yang mau solo, duet atau trio. Ya, kita ada bapak dan dua. Baik. Mama yang Tuhan sayang, tema merenungkan untuk kesempatan yang berbahagia bersama dengan keluarga besar Jemaat Yeruel Sebak Kota dan keluarga besar Jemaat Bukit Saiful Ehemu saat ini, yaitu dibentuk oleh Sang Penjunan dalam doa dan kesetiaan. Dibentuk oleh Sang Penjunan dalam doa dan kesetiaan. Mama yang Tuhan Yesus sayang, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada awal tahun ini kita tidak hanya memulai kalender yang baru, tapi kita juga memasuki sebuah fase imani yang baru. Awal tahun selalu membawa harapan, doa, dan tekad. Dan tadi saja kalau masuk masih ada selamat Natal, selamat tahun baru, pas sebentar kita tidak bilang selamat, teman diri tidak selamat Natal, selamat tahun baru. Kayak masih ada kue-kue Natal di rumah ya, kalau kita tahu. Ya. Tadi di rumah sakit mama saya masih Natal juga. Ya, saya mohon izin, saya tidak sempat tanya karena memang ada siap juga ke sini. Mohon dimaafkan. Ya, Bapak dan semua. Kita pun Natal masih banyak. Besok masih ada lagi yang lain. Kita masih ada dalam itu suasana. Kita masih ada dalam doa dan harapan. Kita menoleh ke belakang untuk lihat apa yang sudah Tuhan buat dan kerjakan di kita hidup selama tahun 2025. Tapi kita ada dalam syukur-syukur Natal dan tahun baru untuk dengan iman kita bilang bahwa Tuhan sedang dan akan ada bersama dengan kita. Hal ini menjadi syukur kita di awal tahun. Tapi kita bersyukur jadi sempurna. Karena nanti hari Minggu baru kita pakai kita punya stola hijau. Tapi dalam masa raya untuk sampai di Epifani kita ada dalam perayaan kematian
biasa. Ini bukan kebetulan, tapi ini bagian dari rencana Tuhan. Saya berkata Mama bahwa kalau saya salah silakan Mama Seng, Mama Bara dan Mama Ika kayaknya baru, jadi saya tidak sebut nama tapi jangan kurang hati. Ehemu ini sudah dimulai dipikirkan dari masa siapa Mas Seng, mohon izin. Rancang atau mulai pikir-pikir. Bukan 2006. Di Bapak Bobi ya, berarti ada Mama Seng di sini. Dan kemudian Mama Arti, Mama Bara dan kita baru berproses kemandirian di ini tak. Dari 2016 berdasarkan salah seorang pelaku sejarah yang cukup lama ada bersama dan berkumpul di Jemaat Indonesia Kota, tapi juga kita sampai di penghujung tahun 2005 masuk 2026 baru kita punya cita-cita harapan tercapai. Mama, firman Tuhan dari Yeremia 18 ayat 1 sampai 10 ajak kita semua. Mari kita turun ke rumah tukang periuk. Di sana Yeremia tidak hanya lihat orang kerja tanah liat, tapi dia melihat cara Allah bekerja bersama dengan umatnya. Tanah liat itu di tangan tukang periuk, dibentuk, diputar, ditekan, dibakar, bahkan kadang dirusakkan kalau bentuknya belum sempurna. Bukan karena tukang periuk gagal, tetapi karena ia ingin menghasilkan bejana yang lebih baik sesuai dengan rencana. Maka untuk momen sore hari ini kita belajar 3 hal dari ini pembacaan. Yang pertama, pelayanan dan tantangan. Menariknya Pak Mamaku terkasih, hari ini dalam kesempatan syukur kemandirian kita bicara tentang 2 hal yang berbeda, tetapi memiliki makna yang mendalam. Yang pertama, bejana dalam cerita Yeremia adalah cara Tuhan mengajar Yeremia dan bangsa Israel bahwa segala sesuatu yang baik itu berasal dari proses yang panjang. 2016 sampai penghujung tahun 2025 itu bukan waktu yang pendek. Demikian juga dengan jemaat Tuhan. Kita tidak lahir tiba-tiba jadi jemaat mandiri tiba-tiba. Ada proses panjang, ada masa dibentuk, ada masa dipimpin, ada masa diarahkan, pemimpin silih berganti, ada masa ditegur, bahkan ada masa di mana kita merasa dihancurkan. Tetapi Yeremia 18 kasih ingat bahwa selama kita ada di tangan Tuhan, kehancuran bukan akhir, melainkan bagian dari pembentukan. Karena itu proses ini harus semakin menyadarkan kita sekalian bahwa sampai hari ini proses panjang yang kita lewati, proses sukar sulit yang kita lalui adalah bersama dengan Tuhan. Karena itu seperti pohon zaitun, kita juga harus mampu bertahan. Zaitun bukan sekedar tanaman instan. Pohon zaitun itu tidak tumbuh dengan cepat, tapi dia kuat. Akar zaitun masuk dalam tanah, mencari air, bertahan di musim kering, tetap hidup di tanah yang berbatu. Zaitun membutuhkan waktu yang lama untuk berbuah, tetapi sekali berbuah, ia memberi hasil yang berlimpah dan tahan lama. Demikianlah kita harus mampu bertahan, berakar kuat, dan menghasilkan buah-buah yang baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita tidak hanya memulai dari tanah mentah yang dibentuk, tapi kita juga memulai dari zaitun yang kuat, yang kokoh, bertahan di batu dan di tanah kering, menghasilkan buah yang baik dan berlimpah-limpah. Hal yang kedua, pelayanan dan doa. Mama, anak-anak yang terkasih, Bukit Zaitun dalam Alkitab bukan sekedar tempat geografis. Ini bukan hanya soal nama tempat, tapi di sanalah Yesus sering berdoa. Di sanalah Yesus menangis atas Yerusalem. Di sanalah Yesus bergumul sebelum salib. Bukit Zaitun adalah tempat doa, kesetiaan, penderitaan, dan pengharapan. Apa maknanya bagi kita sekalian? Artinya, jemaat Bukit Zaitun dipanggil menjadi tempat yang berakar dalam doa, kuat dalam proses, setia dalam panggilan. Pemandirian bukan berarti kita sudah selesai dibentuk. Justru pemandirian adalah tanda bahwa Tuhan
jemaat ini. Seperti bejana yang sudah siap dipakai atau pohon zaitun yang sudah mulai berbuah. Jemaat ini sekarang dipanggil untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mamaku yang terkasih, menjadi mandiri menjadikan jemaat ini untuk semakin bertambah dan bertumbuh dalam Kristus. Dulu diatur, sekarang masa belum ada pendeta definitif, kita dituntut untuk semakin setia berdoa dan berjaga-jaga. Dulu kita berdoa supaya mandiri, sekarang kita berdoa supaya ada pendeta definitif, sambil jaga-jaga supaya masa belum ada pendeta dan masih ada dalam tanggung jawab KMK, jangan ada yang angkat hati jadi pendeta itu. Jangan ada yang paling perfect, ya. Jangan ada yang bikin-bikin suka-suka, ya, atau suka bikin-bikin, ya. Setiap majelis dan jemaat harus berjaga-jaga supaya roh merasa paling inti, super dan lain sebagainya itu dijauhkan dari kita persekutuan. Hati-hati jangan ada yang lengah, karena seperti para murid, kalau kita lengah maka pasti kita tidur terlelap, maka datanglah si jahat mengambil kewaspadaan dan kewarasan kita. Di Erengur ini ada 2 anggota yang saham, ya, Bapak Sekretaris dan Bapak Bendahara kelas. Jadi ada 2 orang inti di kelas, tiga, dengan Mael. Jadi ini hati-hati, dan sampai karena studi klasis melekat, lalu di Erengur juga majelis jemaat, dan sampai kita lupa koordinasi. Ya, kita bilang, saya juga sekretaris, jadi saya juga saya juga bendahara, saya juga anggota MKH. Kita untuk kerendahan hati untuk terus berkoordinasi, jadi penolong bagi Pak Mama jemaat dan juga majelis jemaat. Hal yang ketiga, Pak Mamaku terkasih, pelayanan dan penyertaan Tuhan. Menariknya hari ini kita tidak hanya memulai dari tanah liat yang ditekan, dihancurkan, dibakar dan menjadi indah. Kita juga mulai dari zaitun, tanaman yang kuat bertahan, berproses panjang menjadi pohon yang kuat, yang lebat dan kemudian berbuah menjadi berkat. Kita mulai dari bukit zaitun, tempat Yesus berdoa dan bertahan dalam ketaatan kepada Allah Bapa. Bukankah ini filosofi yang mau dimaknai oleh jemaat Bukit Zaitun? Saya dapat bocoran bahwa kalau pilihan nama ini, yang awalnya bos ini, katanya duduk-duduk dengan Pak Pendeta di bawah pohon. Entah selaku sejarah nama saya atau Bapak Pendeta, katanya ada duduk-duduk di bawah pohon, lalu muncullah beberapa nama. Ya, tentu pada saat pilih nama itu pasti kita tidak hanya munculkan satu nama, tapi kemudian ada nama Bukit Zaitun di situ, ya. Tapi juga bilang bahwa karena saya datang, saya bilang tidak di bukit, tapi ya kan biasanya karena posisi geografis juga. Tapi dapat ada juga cerita bahwa waktu itu terlihatnya lebih, kalau dari yang jemaat sekitar itu, yang posisi gereja itu agak lebih tinggi. Ya. Jadi pokoknya banyak latar belakang yang bisa kita sampaikan sebagai alasan kita memilih nama. Dan kita sadar benar bahwa nama ini bukan hanya tentang posisi atau sudut pandang kita, tapi ini tentang makna teologis yang mau kita imani dan menjadi ciri jemaat Bukit Zaitun. Bahwa gedung kebaktian yang harus jadi rumah doa, bahwa setiap keluarga di Bukit Zaitun akan berdoa, bahwa persekutuan jemaat Bukit Zaitun akan menjadi persekutuan yang berdoa. Karena seperti Yesus mereka dan kita percaya, ruang doa menjadi tempat pemulihan dan penyembuhan. Ruang doa menjadi ruang pribadi dan kelegaan. Bahwa hanya dalam doa semua masalah dapat diselesaikan. Hanya dalam ruang doa setiap hati dipulihkan. Hanya dalam ruang doa setiap kaki dikuatkan, setiap tangan ditegakkan. Hanya dalam ruang doa, ruang perjumpaan dengan Allah Bapa di surga, setiap rasa diungkapkan, keresahan berbuah manis. Inilah cara kita menjaga persekutuan ini.
Seperti para murid, kita bisa tidur terlelap, kita lalai berjaga-jaga, kita tidak mampu bertahan. Tapi percayalah, Ia pemilik dan kepala gereja menyertai kita. Ia pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa bagi pergumulan kita. Bahkan Ia mati ganti kita sehingga kita tidak ada alasan bahwa kita tidak mampu bersama dengan Dia. Bersama dengan Dia kita dimampukan untuk jaga persekutuan yang pokok. Yeremia bilang, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu? Masakan dia tidak dapat menolong jemaat Bukit Zaitun? Yeremia kasih ingat dalam ayat 6, Dia sanggup, Dia berkuasa, Dia menolong setiap orang yang berseru kepadanya. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di mata dan tidak mendengarkan suara, maka menyesallah aku bahwa aku akan mendatangkan keberuntungan yang menjanjikan itu kepada mereka. Jadi Tuhan bilang, ini bisa buat apa sah? Ini proses ini terlalu kecil. Tuhan menyertai. Tuhan bawa Yeremia dan bilang, hai, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau gelisah? Ya, masakan saya tidak bisa menolong Israel? Ya. Bukankah dia sudah membuktikan itu lewat kematian? Yang harus kita maknai adalah mari berdoa dengan sungguh. Tuhan sedang memberikan kita proses panjang jalan bersama. Tapi Dia kasih ingat bahwa dalam proses jalan bersama dan penyertaan, kita harus hati-hati. Respon yang benar terhadap syukur hari ini adalah melakukan yang baik. Ini jadi rambu-rambu supaya kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bahwa Dia menyertai dan menjanjikan setia. Respon kita harus benar. Melakukan apa yang baik dan bukan apa yang jahat di mata Tuhan. Teruslah berharap kepada penyertaan. Pada akhirnya Bapak Mama saudara sekalian, yang menarik dari zaitun adalah minyaknya. Minyak zaitun dalam Alkitab melambangkan pengurapan, kesembuhan dan terang. Kiranya dari jemaat Bukit Zaitun itu mengalir minyak rohani yang menguatkan yang lemah, menghibur yang berduka, menerangi yang hidup dalam kegelapan, memulihkan yang terluka. Ini tujuan pemandirian, bukan untuk berdiri sendiri dalam kesombongan, tapi untuk berdiri teguh dalam panggilan Tuhan. Akhirnya mari kita memasuki tahun ini dengan iman yang tinggi. Kita percaya bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan baik ini, Ia juga yang akan menyempurnakan. Kita ada di tangan tukang periuk yang agung. Kita di tangan sebagai pohon zaitun di bukitnya. Selama kita mau dibentuk, mau taat, mau setia, jemaat Bukit Zaitun akan bertumbuh, berbuah, dan menjadi kesaksian tentang kasih dan kuasa Tuhan dari generasi ke generasi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Mama, saudara semua, mensyukuri anugerah Tuhan yang kita terima dalam hidup. Mari kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan memberkati dan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbung dan di dalam segala usaha. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Bapa, kami membawa persembahan ke hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini layak di hadapan-Mu ya Allah. Berkati setiap kami ya Tuhan yang memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
dan terimalah olehmu berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.